Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi sebuah isyarat dalam hadis berikut bahwa pada akhir zaman orang-orang Barat al-Maghrib akan masuk Islam dalam jumlah besar. Al-Mustawrid al-Quraisy berkata kepada Amr ibnu al-Ash ketika al-Quraisy mengunjungi kediamannya, "Saya pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ketika datang akhir zaman orang-orang Romawi akan menjadi mayoritas." Ketika Amr ibnu al-Ash mendengarnya, ia kaget dan berkata, "Cermati ucapanmu." Al-Mustawrid al-Quraisy berkata, "Aku mengatakan apa yang aku dengar dari Rasulullah." Amr ibnu al-Ash berkata, "Jika apa yang kamu katakan benar, maka itu bisa dipercaya karena mereka memiliki 4 keutamaan. Mereka orang yang paling tenang dan sabar dalam menghadapi percekcokan. Mereka cepat pulih setelah mengalami musibah. Mereka kembali menyerang setelah dipukul mundur. Mereka bersikap baik kepada orang miskin, anak yatim, dan orang lemah. Keutamaan kelima dalam diri mereka adalah bahwa mereka tidak mendukung penindasan penguasa tiran." Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan, hadis ke-2898 dan disebutkan oleh murid Al-Albani, Mustafa Syalabi dalam Sahih Asyarat Al-Sa'ah, halaman 179. Hadis ini sangat menarik sehingga banyak ulama klasik yang berusaha menafsirkannya karena hingga belakangan ini hadis ini belum bisa dipahami dengan baik. Orang-orang Islam tidak terlalu memperhatikan hadis ini meskipun ia terdokumentasikan dengan baik dan bahkan diterima oleh penulis salafi belakangan, Nasir al-Din al-Albani, yang banyak menolak hadis. Al-Albani mencoba mengurangi hadis sebanyak mungkin. Namun ketika ia sedang membenahi kitab-kitab hadis sahih untuk membersihkannya dari hadis-hadis yang ia anggap palsu, ia tidak bisa menolak kesohihan hadis ini. Ketika hadis ini bisa bertahan, sementara hadis-hadis sahih lainnya ditolak oleh Al-Albani, menunjukkan bahwa hadis ini sangat kuat dan kesohihannya tidak dipertanyakan lagi. Meskipun terdapat kenyataan bahwa hadis ini diterima oleh semua ulama dan disebutkan dalam Sahih Muslim, orang-orang Islam mudah sekali melupakannya. Karena nilai penting hadis ini tidak dipahami, kaum muslim pada masa lalu tidak menyadari betapa hadis ini membuktikan dengan gamblang keagungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kini makna hadis itu sudah semakin jelas. Sebelum memasuki pembahasan hadis itu, perlu kami tegaskan bahwa pemaparan ini hanyalah penjelasan atas hadis Nabi tanpa maksud mendukung atau mengkritik rezim politik manapun. Al-Quraisy mengatakan kepada Amr ibnu al-Ash bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang Rum akan menjadi kelompok mayoritas. Pada masa lalu, orang-orang non-muslim biasa disebut dengan Ajam atau orang Persia, atau Rum untuk orang Romawi. Semua orang yang berasal dari Eropa atau daerah di luar kawasan Semenanjung Arab akan disebut sebagai orang Rum. Pada kenyataannya, istilah Rum memiliki 2 makna. Salah satunya adalah orang-orang Ahlul Kitab dan dalam kasus khusus ini adalah orang-orang Eropa Timur. Makna kedua adalah, yaitu makna yang dimaksudkan hadis tersebut, mereka yang berasal dari Konstantinopel, sekarang Istanbul, orang-orang Eropa dan peradaban Barat secara umum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang orang-orang Rum yang akan menjadi kelompok terbesar di akhir zaman. Kini ada sekitar 1,2 miliar umat Islam, tapi jumlah seluruh Ahlul Kitab lebih besar dari itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa jumlah orang-orang Rum akan bertambah besar menjelang datangnya hari kiamat. Pernyataan tersebut sangat menyentuh orang-orang Islam karena hadis tersebut menunjukkan bahwa kiamat sudah semakin dekat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa Islam akan masuk ke setiap rumah di muka bumi. Sehingga ketika Al-Mustawrid al-Quraisy meriwayatkan hadis bahwa orang-orang Rum akan menjadi kelompok mayoritas kepada Amr ibnu al-Ash, ia sangat kaget dan berkata, "Apa katamu? Hati-hati dengan ucapanmu." Ini bertolak belakang dengan hadis Nabi bahwa Islam akan memasuki setiap rumah. Al-Quraisy menjawab, "Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Amr ibnu al-As kemudian menyetujuinya dan melukiskan sifat-sifat baik orang-orang Rum yang menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang mudah menerima Islam.
Mereka orang-orang yang paling tenang dan sabar menghadapi perselisihan dan cobaan. Artinya mereka tetap menjaga kondisi mental mereka dan berusaha mencari penyelesaian terhadap persoalan yang sedang mereka hadapi. Mereka dapat memulihkan diri mereka setelah mendapat musibah dan segera bangkit seperti sedia kala. Mereka berusaha membuat orang di sekeliling mereka menyadari persoalan yang ada agar dapat diselesaikan bersama. Mereka menyerang setelah dipukul mundur. Mereka bersikap baik terhadap orang miskin, anak yatim, dan orang lemah. Dan mereka mendukung misi-misi kemanusiaan di seluruh dunia. Sifat baik mereka yang kelima adalah mereka tidak akan menyokong para pemimpin yang menindas rakyatnya. Artinya mereka membela hak-hak asasi manusia. Imam Al-Bukhari berkomentar bahwa hadis tentang orang-orang Rum yang akan menjadi kelompok mayoritas menunjukkan bahwa di akhir zaman orang-orang Rum akan masuk Islam karena sifat-sifat baik mereka hanya ditemukan dalam diri orang-orang beriman. Imam Al-Bukhari mendukung kesimpulan tersebut dalam hadis lainnya. Demi yang jiwaku ada di tangannya. Jika iman itu ada di atas langit, maka orang pertama yang akan mengambilnya adalah orang-orang Romawi dan Persia. Sahih Bukhari 663 dalam penjelasan surat Al-Jumu'ah Sahih Muslim hadis ke-2546. Artinya orang-orang non-muslim akan berlari menggapai Islam, bahkan meskipun ia ada di atas langit. Jadi Nabi SAW telah memprediksikan 1400 tahun yang lalu bahwa orang-orang barat akan masuk Islam di akhir zaman. Dan fenomena inilah yang sedang kita saksikan sekarang. Di tengah berbagai hambatan yang menghalangi mereka, orang-orang barat masuk ke dalam Islam berkat kasih sayang Allah. Hal itu tidaklah sulit bagi Allah, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Surat Al-Qasas ayat 56. Mengapa di negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat sekarang banyak orang yang tergerak hatinya ingin mengkaji agama Islam? Bangsa yang berjaya dan maju sedang berbondong-bondong masuk agama Islam. Tetapi sebaliknya di negara terbelakang dan miskin, banyak orang yang ingin murtad keluar dari Islam. Mengapa fenomena ini terjadi? Mereka yang mengkaji Islam secara benar menemukan ajaran Islam seimbang dan relevan. Islam tidak mengharamkan kemodernan, bahkan Islam menjadi penggerak ke arah kehidupan yang maju dan modern. Tetapi Islam juga menyediakan ruang untuk mendidik rohani di tengah kehidupan yang serba materialistis ini. Inilah di antara daya tarik Islam bagi orang barat yang berpikiran maju. Mereka menemukan keserasian di antara Islam dan gaya hidup modern yang produktif. Ciri-ciri produktivitas dalam Islam antara lain adalah meletakkan ibadah dan bekerja sebagai satu visi dan misi kehidupan. Islam menuntut setiap umatnya agar menjadi muslim yang produktif. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika kiamat hampir datang, sedangkan di tangan salah seorang dari kamu ada biji benih yang hendak ditanamnya, maka jika dia mampu, hendaklah dia menanamnya." Hadis riwayat Bukhari dan Imam Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.